Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Kerajaan Islam Zaman Penjajahan Belanda. Pada kali ini kami memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu situasi dan kondisi kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Kedua, latar belakang kedatangan VOC Hindia Belanda. 3. Penetrasi politik Islam Hindia Belanda. Dan terakhir, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. A. Situasi dan kondisi kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Menjelang kedatangan para Belanda ke Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad 17, keadaan Indonesia tidaklah sama. Perbedaan keadaan tersebut bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tetapi juga dalam proses pengembangan Islam di kerajaan-kerajaan tersebut. Misalnya di Sumatera, penduduk sudah memeluk Islam sekitar 3 abad, sementara di Maluku dan Sulawesi, penyebaran agama Islam baru saja datang. Dan di Jawa, pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke pedalaman, yaitu dari Demak ke Pajang kemudian ke Mataram. Berpindahnya pusat pemerintahan itu membawa pengaruh besar yang menentukan perkembangan sejarah Islam di Jawa, di antaranya 1. Kekuasaan dan sistem politik didasarkan atas basis agraris. 2. Peranan daerah pesisir dalam perdagangan dan pelayaran mundur. Demikian juga peranan pedagangan dan pelayar Jawa. 3. Terjadinya pergeseran pusat-pusat perdagangan dalam abad ke-17 dan segala akibatnya. Latar belakang datangnya Belanda ke Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan Islam di Indonesia menyebabkan berdirinya beberapa kerajaan Islam. Kemudian Indonesia kaya raya, maka datanglah bangsa Barat, di antaranya Portugis, Prancis, dan Spanyol, Inggris, dan Belanda. Penetrasi politik Belanda dan politik alami Hindia Belanda. 1. Penetrasi politik Belanda. Sejak awal, Belanda melihat bahwa jaringan perdagangan di Indonesia bagian barat, kedudukan Malaka, Johor, dan Banten adalah sangat penting. 2. Politik Islam Hindia Belanda. Belanda menghadapi kenyataan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia sangat beragam. Toleransinya yang sangat menjabarkan setiap sikap dan mental. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda. 1. Perang Badri di Minangkabau. Perang ini bermula dari pertentangan antara pihak dalam masyarakat. Tujuannya yaitu untuk memurnikan ajaran Islam, membasmi adat dan kebiasaan yang bertentangan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Perkembangan yang nampak di Minangkabau adalah timbulnya kebiasaan buruk, yaitu menyambung ayam, berjudi, dan minum minuman keras. Kebiasaan ini meluas dan mempengaruhi kelompok pemudanya. 2. Perang di Ponegoro. Perang melawan penjajahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Perjuangan ini ditujukan kepada kekuasaan asing, yakni penguasa Hindia Belanda yang selalu ikut campur dalam urusan pemerintahan Yogyakarta. Yang menjadi pemimpin kekuasaan ini adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari selirnya bernama Pangeran Diponegoro. 3. Perang Banjarmasin. Terjadi di Kalimantan Selatan. Perang yang berawal dari ketidaksenangan rakyat Banjar terhadap tindakan campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan interkerajaan. Ketidaksenangan itu memuncak
ketika mengakui Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Di kalangan masyarakat terpendam rasa tidak suka karena persoalan pajak. Selain itu, rakyat diharuskan kerja wajib untuk kepentingan penguasa. 4. Perang Aceh. Perang yang berlangsung selama 31 tahun, Belanda memang membutuhkan waktu lama untuk memadamkan perang itu. Mengingat perang itu melibatkan seluruh orang Aceh. Perang ini dianggap paling berat dan ternama bagi Belanda. Pada tanggal 17 Maret 1842, sebuah persetujuan antara Inggris dan Belanda mengenai perbagian wilayah jajahan di Semenanjung Malaysia ditandatangani. Isinya antara lain, setelah memperoleh kembali jajahan yang selama perang direbut oleh Inggris, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh. Aceh telah merdeka dan bebas menjalani politik dalam perkembangan, di mana jaminan untuk mempertahankan Aceh hanyalah bersifat politik saja.